Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa akhwanihi min al-ahya'i wal mursalin. Salawatullahi alaihi wa alaihim ajma'in wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in. La siyama al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fid din wal qurra'i wal mufassirin wal 'ulama'i al-'amilin wa ridwanil ajma'in. Wa ila arwahi walidina wa walidin wa masyayikhina wa masyayikhihim wa mu'allimina wa mu'allimihim wa walina wa walil muslimina kaffatan 'ammah, khususan arwah man waqafa hadzal masjid wal mutasaddiqina fi wal musallina fi wa man a'mara wa 'ala niyatina fi hadzal majlis dan Allah yarzuquna rizqan halalan tayyiban wasi'an kathiran mubarakan fihi hadi'an mari'an min haythu la nahtasib wa yubarik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa tabi'ina wa yaj'alna wa ahla awladina wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa yashfina wa yashfi mardana shifaan 'ajila shifaan la yughadiru saqama wa la alama wa yusallimuna wa yusallimu ahlana wa awladana wa dhurriyyatina wa akhwanana muslimin fi jami'il a'dhari al-'ibad wal afat wal baliyat wa yakhtim lana bil husna fi dhufrin wa 'afiyatin wa salamah wa 'ala ma narahu salafus salih bijani sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadzal majlis wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbi
Apabila ada seorang berkata kepada seorang yang lain, perkataannya ittaqillah, hei saudara saya, bertakwalah kamu kepada Allah.
Wahai saudara saya, ayo taat kepada Allah. Wahai saudara saya, jauhi larangan Allah. Ketika ada saudara kita mengatakan seperti itu, kemudian fayaqul, yang dinasihati, yang disampaikan tentang wasiat takwa itu mengatakan alaika nafsa, urus diri kamu, jangan ngurusi diri saya. Ketika kula jenengan kok ada yang memberi nasihat, ayo kita taat kepada Allah, ayo menjauhi larangan Allah. Justru kita mengatakan uruslah diri kamu, jangan urus diri saya. Maka ucapan jawaban semacam itu adalah termasuk dikatakan ucapan yang paling dibenci oleh Allah. Berarti kula jenengan iki ngajak-ngajak ke saya, ngajak-ngajak kebagusan terhadap siapapun ataupun orang lain mengajak kita kepada kebaikan. Ketika kita mampu atau tidak mampu melakukan, jangan sekali-kali mengucapkan urus diri kamu sendiri. Jadi justru keluarnya ucapan itu di lisan kita menyebabkan Allah sangat murka, sangat benci kepada diri kita. Justru ketika mendapatkan nasihat semacam itu, kok ternyata hatinya tuh, iya bisa dulu melakukan ini. Minta di dalam hati malaikat, ya Allah, bukakan hati saya untuk bisa melakukan kebaikan tersebut. Nah, itu bagian daripada menerima dari apa yang dinasihatkan saudara. Karena itulah duduk kita semacam ini bagian daripada kita mengikuti apa yang telah diajak, disampaikan oleh baginda Rasulullah ataupun pewarisnya, yaitu para ulama. Jadi kita tidak mengatakan urus diri kamu sendiri, wahai orang-orang alim, urusan Rasulullah diri derek, tapi justru kita berdoa mudah-mudahan diri kita, hati kita dibukakan pintu taufik ataupun hidayah, mampu melakukan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, langsung kita membahas seputar masalah fikih yang masih kaitan tentang Fatihah kemarin. Ada kaitan tentang Fatihah yang termasuk rukun sholat, tanpa bosan-bosan yang kita terus memerinci, menjelaskan atau belajar secara rinci tentang rukun Fatihah yang menyangkut Fatihah ini, rukun sholat yang menyangkut Fatihah ini beserta syarat-syaratnya. Kemarin sudah kita pelajari bersama syarat-syarat Fatihahnya serta yang lainnya. Kemudian ulama menambahkannya, selain kita berbicara hukum Fatihah dalam sholat, syarat-syaratnya, di dalam kajian-kajian itu ditambahkan pula asma'uha, nama-nama Fatihah itu khamsatun wa ishruna, ada 25 isman nama. Jadi Fatihah itu ternyata tidak memiliki satu nama, banyak sekali namanya. Dikatakan ulama ada 25 nama. Berarti banyaknya nama niki menunjukkan begitu mulianya surat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan kita yang berhak untuk kita sembah. Sedangkan Allah punya sifat, sifat sampai 99. Menyebutkan sifat-sifat yang begitu banyak itu menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah zat yang mulia. Rasulullah demikian pula. Rasulullah itu nama yang sering kita dengar Muhammad, tapi ada nama-nama lain, Ahmad, Mustafa, Al-Mujtaba, Ar-Rasul dan seterusnya, Toha. Itu menunjukkan banyaknya nama Rasulullah, menunjukkan Rasulullah itu sosok makhluk manusia yang paling mulia. Maka Fatihah ketika kita berbicara di sini ternyata namanya tidak satu. Ulama menyebutkan sampai mencapai khamsatun wa ishruna isman, 25 nama. Minha diantaranya namanya Fatihatul Kitab. Ada yang beri nama Fatihatul Kitab. Fatihah itu pembuka daripada Al-Quran.
Kemudian ada lagi wa ummul Qur'ani, ummul Qur'an. Ummu itu induk ibu, induknya Al-Qur'an. Was-sab'ul mathani, ada yang menyebut as-sab'ul mathani, 7 ayat ya, yang diulang. Berikutnya walhamdu, ada yang menyebut suratul hamdi, surah Al-Hamdu. Ada lagi yang menyebut suratul kafiyah, surah Al-Kafiyah. Ada lagi yang menyebut wal wafiyah, suratul wafiyah. Wasyafiyah, ada lagi yang menyebut suratul syafiyah, ya, suratul syafiyah. Wal asas, dan ada lagi yang menyebut diantaranya suratul asas, dan masih banyak lagi. Cuma di sini ditulis hanya sebagian saja. Cuma memberikan pengetahuan, pemahaman kepada kita. Berarti banyaknya nama tadi sekali lagi menunjukkan kemuliaan yang surat tersebut. Karena itu di dalam hadis dikatakan Al-Fatihah lima quri'at. Surah Fatihah itu dibaca menurut niatnya. Jadi satu bacaan Fatihah kita baca tujuan untuk kesembuhan penyakit dengan keyakinan insya Allah sembuh. Karena menurut niatnya. Maca Fatihah untuk kesuksesan dunia akhirat kita, yakin mantap akan terkabul. Jadi segala urusan dunia akhirat kita yang baik itu ketika diawali Fatihah dengan niatan-niatan yang kita inginkan, insya Allah akan terkabul. Sebagaimana hadis Rasulullah, Al-Fatihah lima quri'at. Jadi Fatihah itu dibaca menurut niatnya. Karena itu banyak ulama-ulama kita ketika disukani royo ataupun disukani apapun dan dimintakan doa tidak terlepas dari baca Fatihah, niat ini dan seterusnya. Kemudian hukum basmalah, hukum membaca basmalah. Karena dalam Fatihah itu ada Bismillahirrahmanirrahim, kita di situ berbicara basmalah. Hukum membaca basmalah, ya dia adalah ayatun minal Fatihah. Basmalah itu adalah salah satu ayat dari Fatihah. Wa tusannu fi awwaliha. Basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan diwaca pada fi awwali kulli suratin. Disunahkan dibaca pada awal setiap surat. Di awal setiap surat. Jadi maca bismillah di awal setiap surah. Selain Fatihah, kalau Fatihah itu ayat apa? Kalau Bismillah itu bagian daripada Fatihah. Selain Fatihah, Al-Baqarah misalnya. Di awal Baqarah kita membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Andai kata kita tinggalkan, ya tidak berdosa. Al-Duha di awalnya kita awali Bismillah, Alam Nasrah di awal Bismillah. Jadi Bismillahnya itu watusan disunahkan. Illa surat al-Barokah, illa surat at-Taubah, kecuali pada surah at-Taubah atau surah Barokah yang bunyinya awal ayatnya bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Nah, pada surah Barokah atau Taubah ini tidak diperkenankan untuk diawali membaca Bismillah. Tidak diperkenankan. Di syariat melarang. Syariat melarang. Berarti langsung. Kalau orang itu membacanya permulaan baru buka terus baca, berarti hanya disunahkan isti'adzah. A'udzubillah. Kalau di Al-Quran cetakan Indonesia itu a'udzubillahi minan nari dan seterusnya. Biasanya di pinggirnya itu dibaca. Itu kalimat isti'adzah. Kalimat minta perlindungan. Tapi pendapat yang mukhtar sebetulnya, pendapat yang terpilih itu lebih baik menggunakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang terpilih kalangan ulama. Tapi kalau jenengan atau kita membaca ayat sebelumnya atau surat sebelumnya, ayat sebelumnya itu kan surat sebelumnya itu kan surah Al-Anfal. Jadi Al-Anfal setelah itu surah Barokah. Nah, di akhir-akhir Al-Anfal misalnya kita membaca
habis membaca akhir Al-Anfal lanjut pada barokah, maka tidak perlu menggunakan a'udzubillahi minan atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena isti'adzah dibaca di awal sudah. Tidak perlu, tidak disunahkan. Jadi langsung sudah, tidak usah bismillah, tidak usah isti'adzah. Misalkan contohnya saya ambil pada akhir surah Al-Anfal. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Masuk. بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ini aturan secara tajwid menurut ulama ahli tajwid. Jadi di sampingnya ada usah, itu kalimat isti'adzah. Jadi dibaca sunnahnya dibaca isti'adzah kalau kita di awal mojo barokah. Tapi kalau kita tadarus sudah baca sebelumnya lanjut, itu sebenarnya tidak ada kesunahan. Cuma karena tertulis di Quran kadang dibaca awal. Ya karena tidak. A'udzu billahi minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa min kulli dari apa? Karena terus terang saya sendiri ketika ngawali barokah itu saya mencukupkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena arahan ulama pendapat yang mukhtar membaca itu yang terpilih. Kalau tidak selesai, maksudnya tidak selesai? Baca taubah tinggal melembarkan hataman, katakanlah besoknya teruskan lagi tetap tidak baca. Oh, berarti taubah anggaplah Quran 2 ayat 3 ayat sudah pokok gitu ya. Bagaimana? Nah, di situ nanti ulama berselisih pendapat. Ada yang mensunahkan basmalah, ada yang tidak. Itu nanti. Jadi yang kita bicarakan ini adalah di awal. Ada syariat melarang. Jadi syariat itu agama Islam undang-undang melarang. Cuma larangannya ini ulama pun berselisih pendapat. Apakah haram ataukah makruh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Fatahrumu fi awwaliha, membaca basmalah bismillah itu haram pada awal surah barokah. Misalkan mulai haram berarti kan dosa kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ini bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Haram berarti dosa. Wa tukrahu fi athnaiha, dan membaca basmalah dimakruhkan. Berarti tidak